Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sanji Manuel dengan NIM C2357201044. Oke, di sini kita ada perintah, yaitu untuk diminta menggunakan chat AI untuk memberikan penjelasan dalam bentuk teks dari kode-kode program HTML. Kemudian, tunjukkan secara langsung prompt atau perintahnya, tunggu sampai hasil generasi selesai. Tampilkan teks penjelasan dari AI, lalu berikan penjelasan tambahan pakai bahasa dasar. Oke, berarti di sini kita kelas HTML-nya pakai kelas HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa kita copy. Oke. Setelah itu kita pakai chat AI untuk memberikan penjelasan. Di sini saya menggunakan Copilot untuk membantu saya memberikan penjelasannya. Oke, di sini kita kasih terang memberikan penjelasan. Dari kode-kode program. Oke, kita tunggu sampai hasilnya selesai ya, jadi generate. Oke, sudah ya. Oke, langsung kita masuk. Pertama, di sini ada struktur kelas dari DML-nya. Kelas ini terdiri dari beberapa properti dan metode untuk menangani operasi dasar database seperti select, insert, update, dan delete. Untuk propertinya yang pertama ada $field, menyimpan daftar kolom yang akan diambil dalam query. Jadi $field ini sendiri mengarah pada nama kolom yang ada di dalam tabel database yang sudah kita buat. Jadi mengarahkan dari nama tabel apa gitu, dari kolom database. Selanjutnya ada $table, menyimpan nama tabel yang digunakan dalam query. Jadi $table ini merupakan nama tabel yang ada di dalam database. Kemudian ada $where untuk menyimpan kondisi untuk query, misalnya seperti where ID1. Jadi where di sini mengarahkan pada di bagian field mana atau bagian nama kolom yang mana yang akan kita ubah nanti. Nggak ubah sih, mau kita ubah, panggil, update ataupun kita delete nanti. Kemudian ada $order, menyimpan kondisi pengurutan query. Jadi order ini sendiri merupakan bagian untuk mengurutkan datanya. Yang kita tahu order sendiri punya dua jenis, yaitu ascending dan descending. Jadi sesuai dengan kegunaan yang kita pakai nanti. Kemudian ada $limit, menyimpan batas jumlah hasil yang diambil dari database. Jadi limit di sini mengarah pada batasan data yang bakal kita ambil nanti, yang ada di dalam tabel database itu. Kemudian ada $data, menyimpan data yang akan dimasukkan atau diperbarui dalam tabel. Jadi data sendiri merupakan $data sendiri merupakan wadah ya, wadah untuk isi data yang mau kita input atau kita masukkan ke tabel di database-nya itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode select-nya. Yang pertama di sini ada select parameternya kosong, menyimpan nama kolom yang ingin diambil. Jadi select di sini merupakan perintahnya ya, perintah untuk melakukan pemanggilan atau memanggil isi data dari nama kolom yang ada di tabel database itu sendiri. Selanjutnya ada from into, parameternya $table, yang merupakan menentukan tabel sumber. Jadi from into ini merupakan untuk mendefinisikan atau mengarahkan nama tabel mana sih yang mau kita select atau mau kita panggil.
Selanjutnya ada where, parameternya $where, yaitu untuk menambahkan kondisi where ke query. Jadi where sendiri seperti yang dijelaskan di atas lah, untuk mengarahkan atau memberikan perintah di bagian field mana atau nama kolom mana yang bakal kita lakukan eksekusi. Selanjutnya ada order, parameternya $order, menambahkan order by untuk mengurutkan data seperti ini tadi ya, mengurutkan data sesuai kebutuhan kita, mau ascending atau descending. Jadi kalau kita mau mengurutkan datanya dari nilai terkecil ke besar, kita pakai ascending. Kalau sebaliknya dari yang besar ke kecil, kita pakainya descending. Oke, selanjutnya ada limit, itu $limit, menetapkan batas jumlah data yang diambil. Jadi dia memberikan batasan data yang mau kita ambil di database. Jadi ada get terakhir untuk mengeksekusi query select dan mengembalikan hasil dalam bentuk array. Jadi get sendiri merupakan sebagai eksekutornya dari perintah select ini, supaya proses pengambilan atau select ini sendiri bisa berjalan gitu. Jadi kalau nggak pakai get, dia nggak akan bisa tereksekusi. Oke, selanjutnya ada insert data. Di sini ada insert dengan parameter $data, yaitu untuk menyimpan data yang akan dimasukkan. Jadi insert sendiri merupakan perintah untuk kita menyisipkan ataupun memasukkan atau menginput isi data yang mau kita masukkan ke dalam tabel database. Kemudian ada create, merupakan untuk menyusun dan menjalankan query insert menggunakan metode get fields dan juga get entries. Jadi create ini sama kayak get ya, fungsinya sama-sama untuk menutupnya, untuk jadi eksekutornya, untuk menjalankan perintah si insertnya ini. Dan di sini juga ada di sini penjelasan dari get fields sama get entries. Jadi get fields ini sendiri merupakan bagian untuk mendefinisikan dari tabel di bagian field mana gitu yang mau kita lakukan insert. Sedangkan kalau get entries itu mengarah pada isi data apa yang bakal kita masukin ke bagian get fields ini atau ke bagian field dari tabel database itu. Oke, selanjutnya ada update data. Di sini ada update data dengan parameter $data, menyimpan data yang akan diubah. Jadi update data ini merupakan perintah yang digunakan untuk kita mengubah, mengupdate dari data yang sudah ada di tabel, yang sudah ada ataupun yang belum gitu ya. Maaf, cuman bisa mengupdate data yang sudah ada, jadi mengubahnya gitu, mengubah data yang sebelumnya ada menjadi yang baru. Kemudian ada set, itu untuk mengeksekusi query update berdasarkan data yang diberikan. Jadi set ini juga sama seperti create sama get, gunanya untuk sebagai eksekutor untuk menjalankan dari perintah update ini sendiri. Oke, selanjutnya ada delete data. Sini ada delete data, parameter kosong, menentukan bahwa operasi akan berupa delete. Jadi di sini merupakan perintah untuk melakukan penghapusan dari bagian tabelnya, entah itu di bagian field bagian mana gitu di dalam tabelnya. Kemudian ada del, mengeksekusi query delete berdasarkan kondisi where. Jadi del sini juga sama seperti set, create dengan get untuk sebagai eksekutor untuk menjalankan delete. Dan di sini ada penjelasan teman, yaitu berdasarkan where. Where di sini maksud adalah berdasarkan bagian field mana gitu, bagian field nama field mana yang mau kita hapus dari tabel itu. Oke, selanjutnya ada metode pendukung. Ini kita jelaskan tadi, yaitu get field sama get entries ya. Parameternya $data sama itu mengambil daftar nama kolom dari array data. Jadi dari sini get fields tadi jelaskan lagi,
untuk mendefinisikan, yaitu bagian dari nama kolom dari si database yang ada. Jadi dia mencari nih di bagian field mana sih dalam kolom database yang mau kita input gitu nilainya. Dari si get entries ini untuk mengambil daftar nilai dari data array atau isi nilai apa sih yang mau kita masukin ke tabel database itu nanti. Oke. Di sini ada analisisnya. Kelas ini dirancang untuk mempermudah manipulasi database dengan cara yang lebih terstruktur menggunakan metode berantai atau metode chain. Jadi di sini penggunaannya itu kita ada menggunakan metode chain ini untuk melakukan eksekusi. Eksekusi query dilakukan dengan PDO sehingga lebih aman terhadap serangan SQL injection. Namun ada kelemahan seperti kekurangan sanitasi data sebelum dimasukkan ke dalam query, tidak adanya mekanisme validasi input untuk menghindari kesalahan eksekusi. Oke, di sini udah penjelasan ya, supaya lebih gampang kita pakai contohnya. Kita minta contohnya. Contohnya dari setiap program. Oke, ya, kita coba cari contohnya supaya lebih gampang. Oke, saya sudah keluar semua. Oke, dari select ntar ya. Oke, select di sini ada perintahnya yaitu $DML sama dengan new DML. Ini kita melakukan instance, kemudian ada $data sama dengan $DML, select ID dengan nama, berarti mengarahkan pada kita mau memanggil nama tabel dari field sama nama di tabel database-nya. From itu mengarah pada nama tabelnya yaitu user, kemudian where dari ID sama dengan 1, kemudian di get eksekusi. Jadi hasilnya yang bakal keluar itu adalah si ID get ini sama nama. Jadi nama yang punya ID sama dengan 1 itu bakal keluar nih hasilnya. Oke, selanjutnya ke insert data contohnya sama kita instance, ada DML, ada from into user itu mengarahkan pada nama tabel yang di database, kemudian ada insert, sini insert ada nama, kemudian sini ada John, kemudian sini ada email, kemudian sini ada John explain.com. Kemudian kita berikan create. Jadi di sini program ini tadi kan mengarahkan pada nama tabelnya. Jadi di insert di sini mengarahkan pada nama fieldnya. Ini nama fieldnya yang mau kita isi datanya itu ya ini di nama fieldnya nanti. Kemudian email, ini nama fieldnya email yang kita isi datanya adalah si John explain ini nanti. Jadi yang akan di-input itu ya hasilnya. Jadi nama field di bagian nama yaitu John sama field di bagian email john_explain.com yang akan ke-input atau masuk ke dalam tabel database nanti. Oke, selanjutnya update sama ya, kita lakukan instance DML from into sama mengarahkan pada nama tabelnya. Update data di sini ada email sama John titik 2 explain com where ID sama dengan 1, kemudian di eksekusi pakai. Jadi di sini si update data ini adalah ini bagian nama field ya, ini bagian nama field, dan ini adalah isi dari data yang mau kita ubah di field email ini sendiri nanti.
berdasarkan atau dari ID sama dengan 1. Jadi ID sama dengan 1 ini datanya yang di field email bakal berubah jadi John.Dwayne Oke, yang terakhir berarti contoh dari delete data itu ini masih sama pakai instance $DML di from into user mengarahkan pada yang sama nama tabel yang ada di database-nya where dari ID sama dengan 1 kemudian dieksekusi pakai delete. Jadi di sini hasilnya adalah kita bakalan menghapus data yang ada di tabel user di bagian ID sama dengan 1. Jadi bagian data, pokoknya semua data yang di bagian ID sama dengan 1 ini akan terhapus semua secara otomatis gitu. Oke, mungkin itu ya penjelasan yang bisa saya sampaikan dari setiap kode-kode program HTML ini, dari select, insert, update, dan juga delete. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.